يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Dahulu salafus soleh yatawasaun, saling berwasiat dengan 3 perkara. Ini wasiat salaf kalau mereka sesama mereka itu terbiasa. Ya, kalau mereka menulis surat ke teman-temannya selalu membawakan 3 ini nasihat. Di antara 3 nasihat itu, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki lahirnya. Makanya salafus saleh mereka lebih sibuk memperbaiki batinnya, hatinya, ya akhwal Islam, sehingga menimbulkan lahir yang luar biasa. Masya Allah, akhwal Islam, azani Allah. Ini cara yang paling agung supaya kita wafat di atas iman dan takwa, ya. Kita berusaha untuk pertama menjaga keikhlasan kita. Keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita menuntut ilmu karena dunia. Jangan sampai kita menuntut ilmu hanya karena ingin mendapatkan ketenaran. Jangan sampai kita beramal saleh hanya karena ingin disebut saleh dan yang lain. Demikian pula, ya akhwal Islam, kita berusaha untuk pelihara bagaimana rasa takut kita kepada Allah. Kita pelihara bagaimana cinta kita kepada Allah. Kita pelihara bagaimana tawakal kita kepada Allah. Kita betul-betul pupuk rasa cinta dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang di hati kita, yang kita inginkan adalah keridhaan Allah semata. Kalau sudah Allah yang ada di hati kita, Pak, harapan kita yang terbesar adalah Allah. Cinta kita yang terbesar adalah Allah. Maka dengan bagusnya hati dan batin kita, Allah perbaiki insya Allah lahiriah kita. Maka dari itu, ya akhi, ini ya yang pertama, petuah Rasulullah SAW di zaman fitnah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatangi ia dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Jangan tertipu dengan banyaknya amal. Jangan tertipu karena kita sudah lama ngaji, jangan. Jangan tertipu karena kita sudah banyak hafal Al-Quran, jangan. Jangan tertipu karena kita sudah banyak hafal riwayat-riwayat hadis dan athar, jangan. Berapa banyak orang yang tertipu, akhirnya dia apa? Tertimpa ujub, sombong, dan itu sudah cukup membatalkan amalan dia. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan al-ujbu muhbitun lil a'mal. Ujub itu sendiri sudah bisa membatalkan amal. Ya akhwal Islam, azani Allah. Kemudian petuah Rasulullah yang kedua dalam hadis itu apa? Kata Rasulullah, fal ta'tihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaklah kematian mendatangi ia dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ini yang pertama tadi. Yang kedua apa? Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Apa maksudnya? Kata para ulama, yang dimaksud yaitu akhlakul karimah. Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka didatangi. Antum, yang antum suka orang datang kepada antum, sukailah antum untuk datang kepada mereka seperti itu. Kalau antum merasa suka teman antum berkata dengan sopan santun, Masya Allah, dengan kata-kata yang bagus, lembut, maka antum pun juga berkatalah sopan santun kepada mereka. Apa yang antum suka untuk diperlakukan dengannya, perlakukanlah orang lain dengan seperti itu. Ya akhi, Syekh bin Baz mengingatkan, ini zaman kita butuh kepada kelembutan dan akhlakul karim.
Syekh Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan dalam ceramah beliau. Kata beliau, ahamu syai'in fi talibil ilm an yakuna mutarabbiyan al-akhlaq li'anna al-ilma bila tarbiyah la faidata min. Fa idza lam tastafid ma'al ilmi tarbiyah tunza' barakatuh. Yang paling penting kata beliau bagi seorang penuntut ilmu, hendaklah ia betul-betul terdidik di atas akhlak yang baik. Karena kata beliau apa? Ilmu tanpa pendidikan akhlak tidak ada manfaatnya. Maka kalau ternyata ilmu tidak menimbulkan tarbiyah akhlak yang baik, Allah cabut keberkahan ilmu tersebut, ya Allah. Dan ucapan-ucapan para ulama besar ini, Pak, mereka ambil dari miskah, dari cahaya kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan di zaman penuh fitnah, malah Nabi menekankan masalah akhlak, masya Allah. Ketika Nabi mengabarkan akan munculnya fitnah-fitnah yang bergelombang tersebut, ternyata Nabi menekankan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Subhanallah. Maka setiap kita harus introspeksi diri, ya akhi. Bagaimana akhlak kita? Jangan Anda berkata saya akhlaknya sudah baik. Kita terkadang hanya sebatas melihat menurut diri kita. Padahal kalau kita ingin mengetahui akhlak kita, tanya teman kita. Tanya tetangga kita. Makanya kata Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, Nabi SAW sabda apa? Ya, idza kana al-qaum athnau alaihi khairan, apabila suatu kaum memuji seseorang dengan kebaikan, maka dia di atas kebaikan. Tapi sebaliknya kalau suatu kaum memuji dia di atas keburukan, maka dia di atas keburukan. Artinya yang memuji ini tentunya bukan kaum yang tidak punya agama, ya. Maksudnya yang memuji ini orang-orang kaum yang saleh. Tanya ke tetangga kita bagaimana akhlak kita selama ini. Tanya ke teman-teman akrab kita bagaimana akhlak kita selama ini. Tanya ke istri kita yang terdekat dalam hidup kita bagaimana akhlak kita selama ini. Wallahi ya akhi, amalan yang paling berat di hari kiamat adalah akhlakul karimah. Kata Rasulullah sabda apa? Laisa syai'un athqalu fil mizan indallahi min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat pada hari kiamat dari akhlak yang baik, masya Allah. Jangan Anda, sebagian saya pernah mendengar ada orang berkata, yang penting akidah, akhlak nomor 2 katanya. Kita katakan kalau akidah Anda benar, pasti akhlak Anda lurus. Karena akhlak itu konsekuensi akidah, saudaraku. Semakin kuat akhlak, semakin kuat akidah, semakin bagus akhlak. Siapa manusia yang paling baik akhlaknya? Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling baik akidahnya. Allah yang langsung memuji beliau salawatullahi alaihi wasallam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada manusia yang langsung Allah puji dengan akhlaknya baik kecuali Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang luar biasa. Karena keimanan, ketakwaan. Makanya Rasulullah sabda, afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya, yang paling baik akhlaknya. Maka saudaraku, perbaikilah lisan-lisan kita. Umar bin Abdul Aziz berkata, adrokna salaf. Umar bin Abdul Aziz kenal kan? Siapa beliau? Khalifah Banu Umayyah yang sangat adil, termasuk kalangan tabi'in beliau. Beliau berkata apa? Adrokna salaf, kami mendapati salaf. Salaf yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz siapa? Sahabat. Karena beliau tabi'in. Adrokna salaf, kami mendapati salaf. Wa ma ra'aul ibadah fis shalah waz zakah
Ternyata mereka memandang ibadah itu bukan hanya sebatas sholat dan zakat, bukan. Wala saum, tidak pula saum. Wara'ul ibadah fil kaf an a'radin nas. Tapi mereka memandang ibadah itu diantaranya yang paling besar adalah menahan lisan dari merusak kehormatan muslim. Karena kata beliau apa? Orang yang selalu sholat, orang yang selalu puasa, tapi lisannya selalu merusak kehormatan saudaranya, bangkrut pada hari kiamat. Muflis dia. Mungkin antum masih ingat hadis Nabi SAW tentang wanita yang dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dia sholat malamnya banyak, puasa sunnahnya kuat, sodakohnya Masya Allah luar biasa. Namun sayang wahai Rasulullah, lisannya masih suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Makanya akhi, ternyata di zaman ini, di zaman penuh fitnah ini, akhlak ya akhi, akhlak. Sehebat apapun ilmu Anda, tapi kalau akhlak antum tidak punya akhlak, orang nggak bakal ngelihat. Apalagi orang awam, yang pertama dilihat bukan gelarnya, Pak. Bukan hafalannya seabrek-abrek, Pak. Yang dilihat oleh orang awam, akhlaknya terlebih dahulu. Makanya Rasulullah ketika sebelum diutus menjadi Rasul, beliau terkenal dengan akhlaknya tidak? Ya Allah. Beliau terkenal dengan akhlaknya. Maka ya akhal Islam, ini zaman yang ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk kita memperbaiki akhlak-akhlak kita. Akhlak di dalam berteman, bergaul. Ada orang ngaku salafi, tapi kalau masalah bayar utang nggak salaf. Ya. Tapi manhajnya afwan akhi. Setiap ditagi afwan akhi, antum kan akhi ana, saudara ana ya. La haula wala quwata. Ada ikhwan Masya Allah ya, bertengkar nggak tegur sapa gara-gara lebutan lapak, Pak. Masya Allah. Seperti itu ke akhlak salaf? Tidak. Ada ikhwan Masya Allah kalau ngomong di Facebook, ya Allah nyakitin hati. Ya, kalau komentar nyakit banget. Seperti itu ke akhlak salaf? La wallah. Ya akhi, kalau kita mengaku diri kita salafi, jangan sebatas akidahnya doang. Jangan sebatas manhaj dalam beragama doang, tapi seluruhnya, terutama masalah akhlak juga. Muamalah kita sesama manusia. Bagaimana kita terhadap orang-orang yang awam, yang bodoh, yang mereka belum ngaji. Seharusnya kita lembut kepada mereka. Lihat Rasulullah lebih lembut kepada orang awam dibandingkan yang sudah ngaji. Insya Allah antum masih ingat hadis tentang bagaimana ada orang Arab Badui masuk masjid. Tahu kan? Ngapain masuk masjid? Iya, kencing, bukan mau sholat, Pak. Kencing. Gimana kira-kira kalau ada orang tiba-tiba kencing di sini, Pak? Ana yakin antum marah sama. Ada orang masuk masjid kencing, kurang ajar nggak, Pak? Ini para sahabat marah para sahabat, Masya Allah. Sampai mau menarik orang Arab Badui itu. Tapi bagaimana Rasulullah SAW karena melihat ini orang bodoh, orang awam, tidak paham. Maka Rasulullah bersabda, Pak, Da'u, biarkan. Wala tuzrimu, jangan diputus kencingnya, jangan. Dibiarkan. Setelah selesai kencing, Rasulullah menyuruh untuk membawa satu ember air. Diguyurkanlah. Melihat akhlak yang agung itu, bagaimana sikap orang Arab Badui itu, Pak. Dia berdoa, ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, yang lain jangan disayangi. Masya Allah. Ya akhi, lihat. Terkadang diantara kita, karena kita merasa sudah lama ngaji, ngelihat yang baru ngaji, dipelototin, Pak.
Ngelihat yang jenggotnya dicukur langsung kayak ngelihat setan. Sampai akhirnya apa? Saya pernah ya, seorang ikhwah dia Masya Allah ya, dia punya perwira tinggi lah di militer. Dia cerita, Ustadz, pertama saya ngaji ke antum tuh saya hampir mukul ikhwan. Kenapa Pak? Masa saya dipelototin saya Pak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya datang mau ngaji, kenapa saya dipelototin? Emang saya hantu, kata dia. Hampir saya pukul orang itu. Nah, ya akhwal Islam, jangan gara-gara kita orang jadi lari. Disebutkan dalam satu riwayat yang marfu kepada Rasulullah SAW, la takun aunan li syaitan lidlali akhik. Jangan bantu setan menyesatkan saudaramu itu. Jangan sampai kita menjadi pembantu setan untuk menyesatkan manusia. Jangan gara-gara kita orang jadi lari. Jangan. Maka dari itu ya akhal Islam, akhlak di zaman ini Masya Allah, di zaman fitnah seperti ini penting sekali. Akhlak. Ya. Gak masalah kita tersenyum sama orang awam, kita ucapkan salam kepada mereka. Gak masalah kita berdakwah dengan harta dulu. Ini dia Rasulullah SAW. Setelah selesai perang Hunain, beliau berhasil menang di atas musuh kaum Hawazin. Apa kata Sofwan bin Umayyah? Kata Sofwan bin Umayyah, "A'tani Rasulullah SAW." Rasulullah memberi saya minal an'am, 100 binatang ternak. Tsumma a'tani mi'ah, kemudian beliau beri lagi 100, kemudian beliau beli lagi 100. Fa wallah, demi Allah, laqad kana min asyaddin nasi yakurhan alai. Sungguh demi Allah, tadinya Rasulullah itu orang yang paling saya benci, kata beliau. Fala yazalu yu'tini, tapi beliau terus beri aku sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling aku cintai. Masya Allah. Terkadang berdakwah nggak harus ngomong, Pak. Pakai fulus aja kasih. Kalau antum punya fulus, seperti Rasulullah, nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Maka dari itu ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Di sini kita penting di zaman sekarang ini, Masya Allah, menghadapi orang-orang yang memusuhi dakwah itu jangan adu otot. Sebagian ikhwan ketika melihat ustadznya nggak boleh, wah ayo, ya kita juga jago bela diri lah. La. Tidak seperti itu ya akhwat, para nabi tidak seperti itu. Hadapi dengan kelembutan, hadapi dengan akhlak, hadapi dengan senyum, hadapi dengan kesabaran. Ingat, kalau kita sabar dan tidak membalas, Allah yang akan memberikan kemenangan dan pertolongan. Tapi kalau kita yang arogan, jangan harap Allah bantu kita ya akhal Islam, azani Allah. Maka ya akhal Islam, akhlak. Ini yang kedua. Yang ketiga, sudah masuk Isya belum? Belum ya? Yang ketiga, petuah Rasulullah SAW untuk umat di akhir zaman, yaitu menuntut ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu din. Sebutkan dalam hadis yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi, demikian pula Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'u, qalilin khutaba'u, katsirin mu'tuh, qalilin su'aluh, al-'amalu fi khairun minal 'ilm." Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya kalian, wahai para sahabatku, hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang memberinya banyak, yang minta-mintanya sedikit. Dan beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu.
Wa sayati zaman, kata Rasulullah, nanti akan datang suatu zaman katsir khutaba'u, penceramahnya banyak. Qalil fuqaha'u, sedikit yang faqihnya, yang ulamanya. Katsir su'alu, peminta-mintanya banyak, kata Rasulullah. Qalil mu'tu, tapi yang ngasihnya sedikit. Al-ilmu khairum minal amal. Al-ilmu fihi khairum minal amal, dan berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan, tapi maksudnya kata para ulama, menuntut ilmu di zaman itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang ya akhi, di zaman yang dimana kebodohan merajalela, kita melihat bagaimana manusia banyak tidak peduli dengan agama Allah Jalla wa'ala, banyak tidak faham tentang din. Maka di zaman ini ya akhul Islam, jihad yang paling agung kata Syekh Albani menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan menuntut ilmu bukan jihad, maka jangan-jangan akalnya ada sesuatunya itu. Menuntut ilmu penting di zaman ini, karena dengan ilmu kita tahu bagaimana menyikapi sesuatu dengan benar. Tidak bisa akhi kita menyikapi sesuatu sebatas dengan semangat. Tidak bisa. Apalagi terkadang musuh-musuh Islam di zaman sekarang seringkali menyebarkan berita-berita yang memancing emosi umat Islam. Sengaja itu disebarkan supaya apa? Umat Islam terpancing emosinya. Kita lihat terkadang musuh-musuh Islam menyebarkan berita-berita yang isinya menakut-nakuti umat Islam. Kenapa? Karena mereka ada tujuan. Sebab kalau umat Islam sudah ketakutan, menakut-nakuti, emosinya nggak stabil. Orang kalau emosinya nggak stabil, akal pikirannya rusak. Tinggal tinggal kasih bensinnya, udah. Fitnah yang terjadi di antara Islam. Makanya kita butuh bimbingan para ulama. Kita butuh bimbingan para ahli ilmu. Kita butuh majelis-majelis ta'lim yang diisi oleh para orang-orang yang kokoh keilmuannya. Iya ya akhi. Kita butuh bimbingan mereka. Ingat ini zaman fitnah ya akhi. Kalau di zaman dahulu saja para ulama di dalam mencari guru itu hati-hatinya luar biasa. Apalagi kita hidup di zaman fitnah. Kalau di zaman dahulu saja sebagian diriwayatkan mereka berkata, kunna idza aradna an na'khudha haditsan an ahadin jalasna syahrain. Kami kalau mau mengambil hadis atau ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang itu. Dan kami bertanya ke orang-orang tentang dia. Sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu hendak menikahkan dia dengan anakmu? Ditanya tentang siapa dia, keturunannya dari mana, siapa guru-gurunya, dari mana dia menuntut ilmu, kemana saja dia menuntut ilmu, bagaimana akidahnya, bagaimana dia thiqah atau tidaknya, detail. Itu di zaman dulu yang ulamanya luar biasa banyak. Bagaimana di zaman sekarang yang zaman fitnah? Gak masalah, kita hati-hati ya akal Islam. Hati-hati. Jangan sampai Anda tertipu dengan gelar-gelar dia, Masya Allah, doktor tapi ngodok-ngodok yang kotor. LC tapi lecek. Iya. La haula wala quwata illa billah. Yang isinya terkadang seringkali fitnah dan yang lainnya. Cari akhi yang betul-betul di atas manhaj salaf, di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang betul-betul kokoh keilmuannya. Tidak bisa di zaman sekarang Anda berkata begini, ambil baiknya, buang buruknya. Memang betul, kaidah ini betul, sahih. Tapi untuk mempraktekkan ini butuh ilmu ya akhil Islam. Bagaimana Anda tahu ini baik, ini buruk, sementara Anda tidak punya keilmuan untuk membedakannya? Tidak bisa. Antum tahu tidak Pak, kalau antum belajar ilmu hadis, ada perawi-perawi hadis yang disebut oleh para ulama dengan istilah hatibul lail. Hatibul lail itu pencari kayu bakar di malam hari.
Artinya dia tidak peduli mau mengambil dari perawi yang thiqah ke, dari yang dhaif ke, yang majhul ke, ahli bid'ah ke, ahli sunnah ke, diambil semuanya. Perawi seperti ini para ulama mencelaknya. Makanya kata-kata fulan hatibul lail. Fulan itu hatibul lail, pencari kayu bakar di malam hari. Maksudnya dia ngambil dari semua. Itu dicela oleh para ulama. Sementara kalau ada ulama-ulama yang intaqash syuyukh, dia betul-betul memilih syekh-syekhnya, dia tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah saja. Wah, ini dipuji oleh para ulama. Aman periwayatannya. Itu dalam ilmu hadis. Maka kita di zaman fitnah lebih penting lagi. Ini untuk keselamatan agama kita masalahnya, Pak. Banyak dai-dai yang menganjurkan kita untuk memberontak, pemboman dan yang lainnya, sementara dia enak-enakan di rumahnya. Ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Khawarij Qa'adiyah. Khawarij yang kerjanya duduk di rumah, tapi provokator ulung. Menyuruh orang untuk apa? Memberontak, membuat keonaran dan yang lainnya, sementara dia duduk di rumahnya. Kata beliau, Khawarij Qa'adiyah itu lebih buruk daripada Khawarij yang sebenarnya. Hati-hati ya kalau Islam di zaman sekarang ini. Banyak orang bersorban, Masya Allah 2 meter ya. Pakai jubah, bahasa Arabnya jago, tapi la ilaha illallah, pemikirannya jauh dari Islam. Maka ya akhwal Islam, di zaman sekarang ini kita penting menuntut ilmu, tapi juga penting untuk memilah dan memilih siapa guru yang bisa diambil dan siapa yang tidak bisa. Kenapa? Karena ini untuk keselamatan agama kita, saudara. Keselamatan akidah itu segala-galanya, saudara. Maka jadikan semangatmu ya akhi di zaman ini menuntut ilmu dulu. Jangan semangat kita beraksi dulu. Banyak orang menganggap menuntut ilmu itu bukan aksi. Ya, mana aksimu? Cuma duduk di majelis ta'lim. Sampai ada sebuah buku yang berjudul apa itu? Ikhwanul Muslimin Anugerah Allah Terdolimi. Istilahnya apa? Di situ sebut apa? Apakah problematika umat akan selesai hanya sebatas membahas kitab-kitab para ulama terdahulu seperti Fathul Majid dan yang lainnya? Katanya begitu. Terus problematika umat Islam mau diselesaikan pakai apa? Sebatas perasaan, turun ke jalan-jalan selesai begitu? Malah tambah runyem, Pak. Ini problematika umat Islam harus diselesaikan dengan ilmu. Wajib kita yakini, Pak. Al-Quran sebetulnya sudah menyebutkan obat-obat semua itu. Semua problematika umat sampai akhir zaman sebetulnya sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Ada jawabannya dalam Al-Quran. Lantas kenapa kita kemudian berpaling dari Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan hadis yang itu merupakan obat, lalu kita mencari-cari penyakit? Banyak di antara kita ya akhwal Islam lebih senang mengikuti apa? Berita-berita hangat. Kalau berita-berita hangat, rame itu yang komentar. Saya tidak. Saya senang mengikuti berita, padahal kan untuk menyikapi berita butuh ilmu, tidak? Untuk menyikapi berita tidak sebatas dengan perasaan, nggak bisa. Harus dengan ilmu dan bimbingan ulama. Hatta antum berilmu tapi penuntut ilmu, tak dulu. Kita butuh ilmunya ulama yang betul-betul telah rasyih, kokoh keilmuan dia dalam menguasai kuait-kuait agama dengan benar. Minta fatwa kepada mereka. Maka dari itu ya akhi, ini zaman fitnah. Kita sangat membutuhkan ilmu ya akhi. Iya Allah. Makanya nasihat-nasihat para ulama besar kita agar kita selalu perhatian kepada ilmu. Coba tanya, sudah hafal belum Arba'in Nawawiyah? Coba tanya pada diri kita, sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari?
Coba kita perhatikan pada diri kita sendiri. Nggak usah mikirkan si fulan, wala alan, enggak. Kita sendiri kita tanya. Kita udah belajar hadis udah berapa ratus? Kalau cuma baru belajar Arba'in Nawawiyah tapi komennya di Facebook udah kayak ulama besar, musibah ini Pak. Ada yang kayak gitu Pak. Sebagian penuntut ilmu, ya Allah ya Rabbi, ya entah saya sudah berapa hadis, baring 100-200 hadis saja, tapi kalau ngomong di Facebook apa? Kalau menurut saya nggak begitu. Menurutmu siapa kamu? Enggak, udah. Ya akhi, inilah fenomena yang mengerikan. Saya katakan mengerikan kenapa? Karena ini bibit-bibit yang akan bisa merusak dan memporak-porandakan agama ini sendiri. Kalau di zaman dahulu salafus saleh, tidak ada yang berani berbicara masalah-masalah besar kecuali ulama-ulamanya saja. Di zaman sahabat, yang berbicara tentang din beberapa saja, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau ada problematika yang sifatnya kontemporer baru muncul, yang berbicara cuma beberapa saja dari para sahabat, yang lain diam dan serahkan kepada para ulamanya. Sekarang enggak, semua ngomong, semua bicara, semua berkicau, merasa dirinya ulama semua. Bagaikan kucing melihat dirinya singa. Ini musibah ya akhwal Islam. Makanya akhi fokus untuk ilmu dulu. Orang kalau baru menuntut ilmu biasanya sombong dulu, Pak. Makanya kalau ada orang yang merasa angkuh dengan sombongnya, itu menunjukkan ilmunya cetek. Semakin dalam ia akan tawadhu. Semakin dalam lagi ia merasa tidak punya apa-apa. Na'am ya akhwal Islam, azan ya Allah.